Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan nih terkait psikologi positif. Sebelum masuk ke ranah pembahasan, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dia Ayu Rahma Safitri, biasa disebut Dia. Di sini saya dari program studi psikologi Islam semester 4, yang mana sekarang ini saya akan menjelaskan nih mengenai mindfulness. Apa itu mindfulness dan bagaimana cara kita itu mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, tugas ini merupakan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh Ibu Qurrata Ayun. Teman-teman tahu nggak sih bahwa mindfulness itu merupakan kondisi di mana kita hadir penuh pada saat ini dan kita merasakan apa yang kita rasakan pada saat ini tanpa penghakiman. Kabat-Zinn 1994, tokoh utama dari terapi berbasis mindfulness ini mendefinisikan bahwa mindfulness itu sebagai paying attention in a particular way on purpose in the present moment and non-judgmentally. Jadi dalam psikologi positif ini, mindfulness itu membantu kita memperkuat kesejahteraan emosional dan mengurangi stres dengan melatih perhatian kita terhadap momen kini. Jadi kita sadar penuh nih atas apa yang sedang kita rasakan pada kali ini, yang benar-benar kita sadar penuh. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau mindfulness ini terbagi menjadi 3. Nah yang pertama itu ada mindfulness breathing, yang mana mindfulness itu memberikan kita relaksasi nih pada saat kita lagi bernafas, itu kita bisa merasakan hembusan nafas kita, dan untuk pengaplikasiannya itu lebih efektif di pagi hari. Ketika kita bangun tidur, kita ngerasa kita ada kita sisihkan waktu 3 menit aja buat kita itu mengatur nafas kita, berada sadar penuh bahwa kita tuh merasakan sensasi itu. Dan yang kedua ada mindfulness eating. Pada saat kita sedang makan, itu kita ngerasa bahwa kita tuh hadir penuh pada saat kita makan. Nah kita itu tidak berbicara dengan orang lain dan kita tidak main HP pada saat makan. Jadi kita benar-benar fokus pada makanan kita, mencium aroma makanan, merasakan rasa dan juga sensasi makanan yang kita rasa, itu merupakan hadir penuh pada saat kita sedang makan. Nah yang ketiga ada mindfulness walking, yaitu mindfulness yang ketika kita sedang berjalan nih, kita ngerasa bahwa kita tuh hadir penuh saat kita berjalan. Nah, langkah kita itu bisa kita rasakan, kita juga merasakan suara-suara di sekitar kita, dan kita hadir penuh bahwa kita sedang berjalan, kita merasakan sensasi tubuh kita saat berjalan, dan itu merupakan langkah-langkah kecil, langkah awal pada saat kita untuk melatih fokus kita, yaitu dengan menerapkan 3 mindfulness yang sudah saya jelaskan. Aku ada sedikit pengalaman ketika aku ngerasa bahwa aku di fase banyak beban yang aku ingin kerjain, dari tugas kuliah, dari organisasi, dan juga ada dari freelance. Di situ aku bingung, aku mau membagi fokusku tuh seperti apa, manajemen waktu, dan juga apa dulu yang aku kerjain. Padahal ketika kita tahu deadline-nya mana dulu, nah itu kita bisa fokus ke tugasnya kita sekarang, deadline yang memang paling deket gitu, itu harus dikerjain pertama. Tapi aku ngerasa bahwa tugas lain tuh mengganggu pikiran aku, jadi aku kurang fokus dengan tugas yang ada di depan mata aku gitu kan. Nah ketika itu aku ngerasa bahwa aku perlu memfokuskan fokusku gitu. Jadi aku melakukan praktik mindfulness itu kurang lebih 1 minggu. Itu aku ngerasa perbedaan dengan aku lebih fokus lagi, dengan aku bisa ngatur emosi aku dan juga stres yang berdatangan gitu. Jadi aku lebih prepare dan juga lebih aware dengan kesehatan tubuhku juga, karena kalau kita terlalu berlebihan untuk memikirkan sesuatu, itu juga berdampak pada tubuh kita.
Nah, tadi karena aku udah jelasin secara pengalaman pribadi aku, nah ini ada juga penelitian yaitu manfaat mengenai mindfulness ini. Penelitian dari Kang, Smosky, dan Robbins 2011 ini mengatakan bahwa praktik mindfulness ini juga dapat menurunkan stres dan kecemasan dan juga meningkatkan regulasi emosi, memperbaiki hubungan interpersonal, serta meningkatkan kebahagiaan dan juga kepuasan hidup. Jadi tidak hanya pengalaman tetapi dalam teoritis mengenai penelitian terdahulu juga banyak yang mengatakan bahwa mindfulness ini membantu kita pada aktivitas sehari kita agar kita itu lebih fokus lagi dalam menjalani kegiatan gitu. Nah, maka dari itu, yuk teman-teman semua nyoba buat teman-teman semua bisa praktik mindfulness ini pada keseharian teman-teman sekalian. Jadi gimana sih caranya kita bisa memfokuskan kita pada suatu hal di kesibukan sehari-hari kita, yaitu dengan kita luangin waktu sebentar aja 3-5 menitan di saat kita bangun tidur. Jadi bisa menggunakan alat bantu seperti alarm juga, timer yang mana bisa kita patokkan gitu satu hari itu berapa menit. Itu lebih baik daripada kita itu tidak konsisten. Jadi lebih baik durasi yang pendek tetapi konsisten daripada kita tidak konsisten melakukannya. Karena ketika kita sudah melakukan mindfulness, aku rasa pasti teman-teman ngerasain apa perbedaan dari sebelum kita melaksanakan mindfulness ini. Jadi ayo teman-teman kita belajar lagi untuk bisa mempraktikkan mindfulness ini dan teman-teman bisa ngerasa coba ayo perlahan untuk tarik nafas dalam, hembuskan perlahan dan sadari bahwa hidup ini itu kita bisa sampai detik ini gitu. Kita masih hidup diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian pemaparan materi dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.